warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fitriani Diana Pertiwi selama 10 menit ke depan di Bahasa Indonesia dalam Layar. Pada kesempatan kali ini, kita bersama-sama akan membahas mengenai cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan cerita dengan ide cerita yang bersifat imajinatif, yang aneh dan ada keajaibannya, sehingga berada di luar akal manusia. Cerita fantasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi aktif, dan yang kedua, cerita fantasi pasif. Cerita fantasi aktif itu maksudnya si tokoh itu benar-benar mengalami suatu kejadian yang unik, yang aneh, yang luar biasa, dan itu memang benar-benar dilakukannya, terlaksana gitu ya. Sedangkan cerita fantasi yang pasif, jadi si tokoh ini setelah dia melakukan berbagai keajaiban dan keanehannya itu, ternyata dia hanya bermimpi atau melamun. Itu namanya cerita fantasi pasif ya. Kemudian cerita fantasi itu memiliki dua jenis, yaitu pertama cerita fantasi irisan dan juga cerita fantasi total. Cerita fantasi irisan, jadi ini ada di dunia nyata, tetapi di dunia nyata ini ada keanehan. Contoh, kita di Indonesia, ibu kota Indonesia, Jakarta. Nah, saya ceritanya sebagai tokoh di situ, saya bisa terbang. Padahal kan aslinya saya tidak bisa terbang. Jadi masih menggunakan latar yang benar-benar ada di dunia ini, tapi dengan imajinasi yang tinggi. Jadi saya bisa terbang, gitu ya contohnya. Kemudian yang kedua adalah cerita fantasi yang bersifat total. Jadi benar-benar semuanya itu ada di luar akal manusia. Misalnya saya sebagai tokoh hidup di dunia permen. Kan tidak ada ya dunia permen, pohonnya manis, tanahnya coklat, sungainya vanila, itu kan tidak mungkin. Nah, itu namanya cerita fantasi total. Adapun cerita fantasi dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, cerita fantasi sejaman, yaitu cerita fantasinya berlaku saat ini, zaman ini, tahun 2020, itu berarti cerita fantasi sejaman atau di waktu ini. Yang kedua, cerita fantasi pada masa lampau. Jadi sekarang tahun 2020, tapi cerita fantasinya ternyata ceritanya tentang tahun 1900-an. Itu berarti terjadi pada masa lampau. Kemudian cerita fantasi yang terjadi futuristik atau di masa yang akan datang. Jadi seolah-olah kita berada hidup di tahun 2500, itu berarti di zaman yang akan datang atau futuristik. Adapun ciri umum cerita fantasi, yang pertama bentuknya berupa narasi. Sahabat bahasa tahu ya narasi itu apa? Betul, narasi itu adalah berupa cerita. Jadi di sana ada tokohnya, ada pesan amanatnya, ada alurnya, ada latarnya, dan juga ada sudut pandangnya. Yang kedua, cerita fantasi biasanya memiliki ide cerita yang luar biasa, yang ada di luar imajinasi manusia. Yang ketiga, cerita fantasi biasanya memiliki tokoh unik. Tokoh unik ini biasanya memiliki suatu kekuatan tertentu, misteri, ataupun keanehan ya. Cerita fantasi biasanya menggunakan bahasa ragam percakapan. Jadi tidak mungkin menggunakan bahasa formal, saya hendak pergi ke pasar, tidak. Aku akan pergi ke pasar, Ibu. Biasanya seperti itu bahasanya. Kemudian cerita fantasi bersifat fiksi, jadi tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Dan yang paling terlihat dari cerita fantasi adalah di dalam cerita fantasi ada keanehan, ada keajaiban, ada misteri, dan ada kejanggalan. Jadi dalam cerita fantasi tidak mungkin terjadi, tidak mungkin menjadi kenyataan karena ada keanehan ini. Contoh, saya mau mengangkat kartun Naruto ya. Sahabat semua tahu kartun Naruto. Di sana para tokohnya bisa menggunakan jurus ninjutsu, taijutsu. Kalau taijutsu mungkin terjadi ya di dunia nyata, tapi kalau ninjutsu itu kan sulit sekali, sampai menghidupkan orang yang mati, kemudian mengendalikan orang yang mati, itu kan termasuk jenis dalam cerita fantasi. Selanjutnya adalah unsur intrinsik dalam cerita fantasi. Cerita fantasi itu ada beberapa unsurnya. Yang pertama itu adalah tema. Tema adalah garis besar cerita. Ceritanya ini mengenai apa? Apakah persahabatan ataukah keluarga? Kemudian yang kedua, cerita fantasi itu untuk unsur intrinsiknya yaitu sudut pandang. Sudut pandang itu dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata aku. Misalnya, aku hari ini sangat bersedih, itu berarti menggunakan sudut pandang orang pertama. Dengan sudut pandang orang ketiga biasanya langsung menyebutkan nama. Hari ini Vita bersedih, ia kehilangan ibunya. Nah, itu adalah contoh sudut pandang orang ketiga. Kemudian unsur intrinsik yang ketiga ialah adanya alur, yaitu rangkaian peristiwa. Alurnya maju, mundur, ataukah campuran.
Selanjutnya adalah unsur amanat, yaitu pesan apa yang ingin disampaikan oleh pembuatnya kepada pembaca ataupun penonton ceritanya. Unsur yang selanjutnya ialah penokohan. Jadi kira-kira tokohnya siapa saja, sifatnya bagaimana. Selanjutnya adalah unsur latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Jadi latar tempat itu di mana kejadian tersebut terjadi, latar suasananya kira-kira bagaimana perasaannya waktu kejadian tersebut terjadi, dan yang terakhir adalah latar waktunya, kira-kira kapan kejadian tersebut terjadi. Dan berikut saya sudah memiliki salah satu contoh cerita fantasi, tapi kali ini bukan berupa teks, saya akan menyajikan dalam bentuk video. Kita akan tonton bersama-sama dan kita akan tentukan unsur intrinsik dari video tersebut, cerita fantasi tersebut, dan juga jenis dan kategorinya. Uzumaki Naruto. Keri, tsukete yaru! Kuchiyose no jutsu! 旋風川津巻旋風大玉螺旋丸そうかお前は潜入王ジライア先生と同じ術を身につけたようだジライア先生だと俺もジライアから術を学んだジライアは俺のかつての師だ死んだりしてる暇はねえ真術で一気に終わらせてやる影分身の術ふざけるなふざけんなって言ってんだろうがナルト何カッコつけてやがんだあいつ佐藤こんなにしたやつだぞそんなやつ相手に一人で戦えるといや戦術を身につけたということはもう我々とはレベルが違う足手まといにならないことが今あいつにしてやれるチームワークだここは我慢しろ鹿丸神羅転生お前は確かに強いペインがここまでやられたのは初めてだが万象転移その憎しみの連鎖を止めるために暁を立ち上げたお前なら平和を作るためこの憎しみとどう向き合うナルト君がたった一人でナルト君にはもう手を出させないだからナルト君を守るためなら死ぬことなんて怖くない私はナルト君が大好きだからやめろひなた来るんじゃねえそれが私の人道だからやめろひなたちょうどこんな風にだったか俺の両親もお前ら木の葉の忍びに目の前で殺されたこれはまさかあの封印術を自力でなんてありえないぞそれでいい Bagaimana sahabat bahasa sudah melihat ya video yang saya tampilkan dan saya sediakan?
Ya, ceritanya mengenai Naruto Shippuden. Mungkin sebagian sahabat bahasa sudah pernah menonton bahkan menyukainya ya. Sekarang kita akan membahas mengenai Naruto ini dilihat dari jenisnya, kategorinya sampai unsur intrinsiknya. Dan saya sudah bawa catatan karena yang saya sampaikan tidak boleh salah. Masa jawaban salah ya. Sekarang kita lihat yang pertama. Cerita itu berjudul Naruto Shippuden. Itu saya ulangi lagi sedikit ceritanya. Itu ceritanya ketika Pain menyerang desa Konoha, kemudian Naruto dalam keadaan terdesak, dia sempat ditolong oleh seorang wanita, Hinata, itu temannya. Dan ketika Hinata sudah mulai lelah, kalah, kemudian Hinata itu tertusuk oleh si Pain, musuhnya ini. Nah, Hinata itu ketika ingin ditusuk oleh Pain, Naruto merasakan kemarahan sehingga dia dikendalikan oleh kekuatan Kyuubi-nya. Yang pertama, kita akan melihat jenis cerita fantasinya terlebih dahulu. Jenis cerita fantasinya merupakan jenis irisan, karena di sana Naruto itu di dalam cerita Naruto masih menggunakan latar tempat yang masih biasa ya, seperti di bumi. Seperti di bumi ada desanya pun ada namanya desa Konoha. Berarti itu irisan tidak total. Kalau seandainya total mungkin ada di luar planet seperti Dragon Ball Z, itu kan ceritanya ada di luar planet ya, itu berarti cerita fantasi total. Kalau Naruto ini masih di dalam bumi, masih di dalam sebuah desa, tampilannya juga seperti bumi, ada gunung, ada tanah, ada pohon dan sebagainya, berarti itu cerita fantasi irisan. Kemudian dilihat dari kategorinya, cerita Naruto ini merupakan cerita fantasi masa kini atau sezaman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita lihat latarnya secara menyeluruh itu tidak ada keanehan, tidak ada teknologi baru dan bahkan rumahnya sudah bagus, semua keadaan kota sudah ramai. Berarti terjadi pada saat ini, tidak seperti pada zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan rumahnya jauh-jauh, kemudian dari segi manusia pun pakaiannya belum modern. Tapi kalau di Naruto ini sudah ya, berarti sezaman atau di masa kini. Sekarang kita lihat unsur intrinsiknya. Yang pertama temanya dulu, temanya kira-kira apa ya? Ya, temanya kemarahan Naruto. Jadi di situ Narutonya marah, jadi temanya kemarahan Naruto. Dua, penokohannya, tokohnya yang terlihat ada 3 dalam cuplikan itu. Yang pertama Naruto, serinya tokoh utama, sifatnya protagonis. Itu dibuktikan dengan sifatnya yang baik, yang membela teman sahabatnya, yang membela desanya. Kemudian tokoh kedua Hinata, yaitu wanita yang menolong Naruto, sifatnya tritagonis. Kenapa saya mengatakan tritagonis? Karena dia berada di pihak Naruto, dia menengahi, dia ada di pihaknya Naruto. Kemudian yang ketiga adalah tokoh bernama Pain. Itu sifatnya antagonis. Kenapa saya mengatakan ia antagonis, jahat? Itu karena dia menghancurkan desa yang pertama, dan yang kedua dia membuat Naruto marah karena ingin menusuk sahabatnya yaitu Hinata. Kemudian latarnya dibagi jadi 3 ya tadi, tempat, waktu, dan suasana. Sekarang kita lihat latar tempatnya itu ada di desa Konoha. Latar suasananya kira-kira kalau kita nonton saat itu apa yang kita rasakan? Ya pertama sedih ya. Kenapa sedih? Karena Hinata mau ditusuk. Kemudian yang kedua yang saya rasakan itu adalah mendebarkan, deg-degan ya. Kenapa deg-degan? Ya karena waktu itu posisinya perang. Dan yang ketiga adalah marah. Kenapa marah? Ya saya ikut marah lah ya. Namanya sahabat sudah menolong kita dan malah mau dijahati oleh yang jahat, itu kan kita jadi merasa marah. Jadi perasaannya sedih, mendebarkan, dan marah. Selanjutnya adalah latar waktu. Latar waktunya itu sore hari, atau kalau misalnya kita tidak bisa melihat itu kira-kira waktunya siang, pagi, malam, atau sore, kita nggak kelihatan. Kita bisa menuliskan kata ketika, berarti ketika Pain menyerang Konoha, atau ketika Naruto marah, atau ketika Hinata hendak ditusuk, itu ya. Selanjutnya adalah unsur amanat. Amanat itu tadi amanat itu tadi adalah pesan yang ingin disampaikan. Nah, amanatnya kita harus bisa melindungi teman, sahabat, kerabat, dan seluruh masyarakat. Itu amanatnya. Yang kelima, sudut pandang. Nah, kalau video itu biasanya sudut pandangnya pasti orang ketiga, karena tidak terlihat ya di teks. Itu kan kalau di teks itu terlihat aku menyebutkan nama tokohnya, tapi kalau di video itu pasti sudut pandang orang ketiga. Video dan drama itu pasti sudut pandang orang ketiga. Yang terakhir adalah alur. Alur itu rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwanya itu maju ya. Rangkaian peristiwa itu kan ada 3, maju, mundur, dan campuran. Kalau maju itu rangkaian peristiwanya urut terus ke depan.
Sedangkan kalau yang namanya mundur itu dari masa lalu membayangkan ke yang dulu, dari masa sekarang membayangkan saat dulu, itu berarti namanya alur mundur. Sedangkan kalau alur campuran, saat ini saya membayangkan masa lalu saya, kemudian dari masa lalu saya balik lagi ke masa kini, itu namanya campuran. Tapi kalau di cuplikan Naruto tadi itu menggunakan alur maju, itu ya. Nah, kira-kira bagaimana sahabat bahasa? Sudah sedikit paham mengenai cerita fantasi? Saya harap sudah ya. Nah, untuk pertanyaan dan juga kritik saran yang akan diberikan, silahkan diberikan di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa untuk sahabat bahasa kembali hadir di materi cerita fantasi selanjutnya. Saya Fitriani Diana Pertiwi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.